Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa, sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peletakan batu Hajar Aswad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang memiliki akhlak yang paling mulia di dunia, berperilaku lembut dan berbudi pekerti amat luhur. Beliau sangat mencintai dan menyayangi kepada umatnya. Seluruh perjuangan beliau seakan-akan hanya bertujuan untuk menyelamatkan umatnya, sehingga apabila beliau mendengar kabar buruk tentang umatnya, seketika itu beliau merasa sedih dan gundah. Rintangan apapun akan beliau lakukan demi untuk menyelamatkan umatnya. Semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat sebagai Rasul bagi seluruh alam, beliau telah terkenal sebagai seorang yang sangat jujur, berlatar belakang keluarga terhormat, dan memiliki kelebihan mampu meredam pertikaian antar suku ataupun kampung. Sehingga beberapa kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muda dipercaya memberikan keputusan-keputusan krusial menyangkut kepentingan bersama. Salah satu contoh paling populer tentang keberhasilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan sengketa di antara kaumnya sebelum beliau dimusuhi karena menyebarkan ajaran Islam adalah ketika menjadi peristiwa renovasi Ka'bah. Kala itu, masyarakat Mekah merenovasi Ka'bah setelah musibah banjir yang menenggelamkan kota, termasuk bangunan Ka'bah, dan kondisi ini seolah memanggil orang-orang Quraisy harus membangun Ka'bah kembali demi menjaga kehormatan dan kesucian peninggalan leluhur mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tetap dijaga kelestariannya. Menurut riwayat yang paling sahih, ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, aktif terlibat dalam pembangunan Ka'bah dari awal hingga akhir. Pada awalnya, mereka bersatu padu saling bahu-membahu di antara mereka. Namun ketika pembangunan memasuki tahap-tahap akhir, yakni prosesi peletakan Hajar Aswad, mereka mulai berselisih pendapat. Siapakah tokoh di antara mereka yang layak mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad sebagai tanda peresmian penyelesaian renovasi dan mulai dapat digunakan kembali? Banyak pendapat bermunculan dan saling simpang siur. Masing-masing saling ingin mengedepankan pemimpin kelompoknya sendiri. Bahkan perselisihan yang tajam di antara orang-orang Quraisy tersebut hampir menimbulkan permusuhan dan pertumpahan darah. Pada saat situasi sedang memanas, Abu Umayyah Al-Makhzumi, yang merupakan tokoh yang dituakan oleh kaum Quraisy, tampil meredam gejolak perselisihan itu. Abu Umayyah berkata, tugas mulia peletakan Hajar Aswad akan diberikan kepada siapapun orangnya yang besok pagi dia paling dahulu masuk masjid melalui pintu Bani Syaibah. Orang-orang Quraisy pun tidak keberatan dengan keputusan itu. Semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah orang yang pertama kali masuk masjid dari pintu Bani Syaibah. Mengetahui hal itu, orang-orang Quraisy pun berseru sambil bergembira,
Kami rela atas perkara ini, karena dia adalah orang yang dapat dipercaya." Ketika Nabi Muhammad SAW diberitahu tentang hampir terjadinya permusuhan di antara kaum Quraisy mengenai penentuan orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad, beliau kemudian membuat kebijakan yang begitu sempurna. Beliau mengambil sorban miliknya, kemudian dibentangkan di atas tanah. Diambilnya Hajar Aswad tersebut, lalu diletakkan di atas sorban itu seraya bersabda, "Hendaklah sesepuh dari masing-masing kabilah memegang pinggir kain sorban ini dan mengangkat Hajar Aswad bersama-sama menuju ke tempatnya." Dengan demikian, selesailah sudah permasalahan itu, karena masing-masing kabilah merasa ikut andil dalam peletakan Hajar Aswad melalui pucuk kain yang dipegang oleh mereka. Dan demikianlah kisah peletakan batu Hajar Aswad oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat dan bertambahnya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.